Bapak Ibu yang saya hormati, di saat ini saya mendapat ada beberapa hal menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah di bulan April ini kita dihadapi dengan dua agenda besar keagamaan. Kita merayakan Paskah bagi umat Kristiani dan Katolik, dan kita merayakan Idul Fitri bagi umat Islam. Oleh karena itu, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan 2012, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, dan kepada teman-teman Bapak Ibu yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hal kedua yang menarik adalah paduan suara. Kita berikan apresiasi pada paduan suara. Pusat Prestasi Nasional Persnas Kemdikbudristek sekarang masih membuka kesempatan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mendaftarkan diri mengikuti lomba paduan suara tingkat nasional dan juga ajang pesta rali mahasiswa tingkat nasional. Saya ingin bertanya kepada paduan suara, pimpinan paduan suara, dan juga wali, apakah Anda siap untuk mengikuti ajang tersebut? Siap? Pak Wali? Siap. Bapak Ibu saksi, mereka siap untuk mengikuti ajang pesta rali dan paduan suara tingkat nasional. Hal ketiga yang menarik di sini adalah ruangan ini Bapak Ibu. Menariknya adalah tadi sangat panas, sekarang jadi gelap. Izin Pak Poli selaku penjabat kami diminta, Pak, mohon Pak dilihat Pak, ini aset negara Bapak, aset negara yang wajib melakukan pemeliharaan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Sampai. Yang terhormat pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum. Terima kasih Pak Poli Kita Budi SPI yang sudah datang di dalam acara ini. Pak Poli dan saya orang satu sebenarnya Bapak Ibu. Pak Poli di negeri Amahusu, saya di Latu Halat. Jadi kalau mau ke Latu Halat lewat Amahusu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Pak Kapolres Tanimbar yang berkesempatan hadir di saat ini, Ketua dan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Ilmu Kesomalaki, Pak Poli dan teman-teman, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanimbar yang berkesempatan hadir di saat ini, pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu pimpinan BUMN yang ada di Kepulauan Tanimbar, Bawaslu, KKT, para pimpinan umat agama yang terhormat, Ketua MUI, Ketua Wasis GPM Tanimbar Selatan, Wakil Keuskupan Amwina Wilayah Tanimbar dan MPD. Yang saya hormati Ketua KPU, yang terhormat Ketua Alumni Unlesa, Ketua Wanita dan Buku Itafat Buku, yang saya banggakan orang tua wali wisudawan, dan yang saya cintai serta saya banggakan adik-adik wisudawan
dan wisudawan, panitia dan hadirin yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perlindungan dan kasih-Nya lah kita boleh berkumpul dalam acara wisuda sarjana dan diploma angkatan pertama sejak menggunakan nama Universitas Lelemuku Somlang. Bapak Ibu, saya ingat di 2 tahun lalu, tepatnya di 14 Juli 2022, saya datang bersama dengan Pak Gubernur untuk meresmikan kampus tercinta, kampus kebanggaan orang Tanimbar. Kampus ini berasal dari 4 kampus utama, Bapak Ibu. STIA, STKIP, dan STIH Somlang, dan berubah namanya menjadi Universitas Lelemuku Somlang. Kalau mau tepuk tangan biar lebih enak, Bapak Ibu. Di hari ini Unlesa meluluskan dan wisudakan 87 wisudawan dari program diploma 3 dan program sarjana. Atas nama Lembaga Layanan Pendidikan 2012 saya mengucapkan selamat atas kerja keras, kerja cerdas yang dilakukan oleh Universitas Lelemuku Somlang. Bapak Ibu dan saya hormati bahwa wisuda adalah merupakan sebuah akuntabilitas kepada publik yang menyatakan bahwa Universitas Lelemuku Somlang mereka ada, dan apa yang orang Somlang banggakan inilah mereka, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jangan segan-segan masuk ke Universitas Lelemuku Somlang. Hal pertama yang saya titipkan untuk Unlesa, baik untuk pengelola perguruan tinggi universitas maupun kepada yayasan, adalah tolong menjaga amanah ini, bahwa akreditasi sebuah kampus itu merupakan hal yang sangat penting. Di tahun depan akan diberlakukan penuh Permendikbud 53/2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu hal menarik itu adalah kampus harus terakreditasi, program studi harus terakreditasi. Implementasi penuh nanti akan terjadi di tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2025. Akan berlaku penuh pada tanggal 16 Agustus tahun 2025. Bapak Ibu, kalau berlaku itu nanti adalah akreditasi perguruan tinggi hanya ada 2, adalah terakreditasi atau tidak terakreditasi. Sedangkan akreditasi perguruan tinggi ada 4, akreditasi internasional sesuai dengan ISO nomor 8, kemudian akreditasi sesuai dengan moto dari Unlesa, lalu terakreditasi dan tidak terakreditasi, Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi program studi semuanya sudah aman, dari sisi akreditasi perguruan tinggi belum aman, Ibu Rektor. Karena itu kita telah menyurat ke seluruh kampus yang terakreditasi untuk segera memasukkan borang akreditasi, laporan evaluasi diri, dan LKPT itu paling lambat, paling terakhir itu di tanggal 20 Mei 2024. Jadi mohon untuk bisa masukkan agar akan mendapatkan akreditasi perguruan tinggi, Bapak Ibu.
Yang kedua adalah pengembangan kelembagaan. Di sini masih ada program studi diploma 3 akuntansi. Tadi saya dengan Pak Ketua Yayasan saya bicara ke beliau, tolong mengusulkan untuk menaikkan status, jangan lagi diploma 3 tetapi menjadi sarjana terapan, namanya dengan STR atau istilahnya diploma 4, sehingga usahakan mereka usul dalam tahun ini. Mengapa? Karena ketika usul di tahun depan itu terlalu berat, karena akan dihadapkan dengan kriteria instrumen yang baru, sehingga itu sangat-sangat berat. Jadi ibu punya kesempatan sampai dengan 31 Desember 2024 untuk merubah nama, membuka program studi baru dari diploma 3 menjadi diploma 4 atau sarjana terapan, agar adik-adik yang sudah lulus mereka akan selesaikan menjadi sarjana terapan akuntansi, Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga mencatat ada program studi yang belum menyesuaikan dengan Kemendagri baru, Kemendikti nomor 163 tahun 2022 tentang penamaan program studi terbaru. Ada program studi masing-masing administrasi niaga akan menjadi administrasi bisnis dan administrasi negara menjadi administrasi publik. Gelar betul, tapi nama program studinya masih sesuai dengan gelar yang diberikan, Bapak Ibu. Saya menitipkan yang berikut adalah KKT masih membutuhkan banyak sumber daya. Saya sudah bicara dengan Pak Poli, nanti ada kalau boleh kampus membuka yang namanya dengan rekognisi pembelajaran lampau RPL, agar mahasiswa berasal dari Pemda, Ibu Rektor, supaya Pemda itu semua sarjana, karena mereka punya banyak pengalaman. Ada pengalaman yang sudah 5-10 tahun diambil menjadi mahasiswa, kurang lebih 1-2 tahun lulus menjadi sarjana mereka. Yang berikut adalah kampus ini harus bebas dari yang namanya kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu tolong segera membentuk yang namanya dengan Satgas PPKS. Kalau saja tidak terbentuk, tahun ini saya juga tidak akan memberikan kuliah kepada kampus Ilmu Semlana. Jadi kalau mau dapat KIP tahun 2024, tolong 2 hal: menandatangani pernyataan, dan yang kedua adalah ada Satgas PPKS Pawal 3. Baik. Yang berikut adalah tolong perhatikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kali ini adalah kegiatan nasional. Misalnya ada adik-adik di program studi kependidikan bisa melakukan kampus mengajar, atau teman-teman yang ada di program studi akuntansi atau manajemen atau ekonomi itu melakukan namanya dengan kampus mengajar. Jadi tolong bisa perhatikan itu, Bapak Ibu. Kepada Pemda tentukan bahwa kampus ini masih membutuhkan uluran tangan Bapak. Titip salam kami kepada Pak Pejabat Bupati bahwa kampus Lemuku masih membutuhkan uluran tangan Pemda untuk bantuan sarana prasarana ataupun bantuan dalam bentuk lain, misalnya beasiswa, baik bagi dosen maupun kepada teman-teman yang ada di desa, Bapak Ibu. Kepada orang tua, kami ucapkan terima kasih telah memberikan banyak hal kepada adik-adik yang ada di saat ini. Bangga Bapak Ibu punya anak sekarang sudah menjadi seorang sarjana. Tapi saya pesan, jangan Anda sombong dengan gelar kesehatan yang ada, karena hormatilah orang tuamu. Tolong menghormati orang tua, bukan berarti pulang ini
Mama, papa, tolong ketuk pintu sebelum masuk di kamar saya. Itu bahaya adik-adik. Yang kedua, kalau sudah bekerja, kerjalah dengan benar, integritas diutamakan. Dan kalau Anda bekerja, berarti Anda adalah seorang pelayan. Seorang pelayan itu sama dengan seorang hamba, bukan bos. Artinya, perlakukanlah pekerjaan Anda, lakukanlah dengan hati. Kalau dengan hati, berarti itu ada kasih. Ada kasih berarti ada cinta. Kata Glenn Fredly tadi dalam lagu yang dibawakan oleh paduan suara oleh Moko Soula. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih karena waktu sudah terlalu malam, Bapak Ibu, sudah jam 5.12. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Keep smiling, karena senyum adalah bagian dari bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai.